Halo, perkenalkan nama saya Trisna Arya dari kelas 11 RPL. Saya akan menjelaskan tentang teknologi pengembangan aplikasi web. Aplikasi web adalah suatu aplikasi yang diakses menggunakan penjelajah web melalui suatu jaringan seperti internet atau intranet. Ia juga merupakan suatu aplikasi perangkat lunak komputer yang dikodekan dalam bahasa yang didukung oleh penjelajah web seperti HTML, Java, script, Ajax, dan lain-lain, dan bergantung pada penjelajah tersebut untuk menampilkan aplikasi. Profesi dalam pengembangan aplikasi web. Yang pertama adalah web designer, yang kedua web programmer, yang ketiga web administrator, yang keempat webmaster, yang kelima adalah web developer. Yang pertama adalah web designer. Tugasnya adalah pendesain tampilan situs web, mulai dari pengolahan gambar, tata letak, warna, dan sebagainya. Di dalam pendandanan suatu situs seorang web designer harus menguasai HTML, DHTML, pengolahan gambar, animasi, movie atau film. Gaji yang bisa didapat antara 1,5 juta sampai 4 juta rupiah. Yang kedua adalah web programmer. Jika situs yang akan dibuat mempunyai fasilitas interaksi antara pengunjung dan situs, misalnya menyangkut dengan transaksi input-output data dan database, maka seorang web programmer yang akan mengerjakannya dengan membuat aplikasi-aplikasi yang bekerja di atas situs web. Penguasaan yang biasanya harus dikuasai pada umumnya oleh web programmer adalah CDI First, PHP, MySQL, Unix Base, ASP, NT Base, JavaScript, and Applet. Gaji yang bisa didapat antara 2 juta sampai 5 juta rupiah. 3. Web administrator. Tugasnya adalah untuk maintenance suatu server, mengerti akan sistem operasi server, baik itu mulai dari instalasi sampai kepada masalah troubleshooting. Biasanya seorang web administrator harus menguasai OS Linux, OS NT, jaringan LAN, WAN, intranet, dan keamanan server. Gaji yang bisa didapat 2 juta sampai 5 juta rupiah. Yang keempat adalah webmaster. Seorang webmaster adalah seorang yang mengerti akan kesemua hal mulai dari desain, program, dan keamanan server, namun tidak terlalu turut mencampuri ke masing-masing divisi. Cukup dengan mempertanggungjawabkan akan jalannya suatu situs web. Penguasaan yang harus dimiliki adalah HTML, DHTML, CDI First, PHP, MySQL, ASP, Java, penguasaan bermacam OS, keamanan server, jaringan LAN, WAN, dan intranet. Gaji yang bisa didapat antara 3,5 juta sampai 7 juta. Yang kelima adalah web developer. Kegiatan di atas secara keseluruhan dinamakan suatu tim yang dinamakan web developer. Baik, yang sekarang akan menjelaskan tentang sejarah dan cara kerja web. Sejarah web. World Wide Web sering disebut web dalam suatu media informasi global di mana pengguna dapat membaca dan menulis melalui komputer yang tersambung ke internet. Istilah web sering secara tidak dasar dianggap sebagai internet itu sendiri, walaupun sebetulnya web merupakan jasa yang beroperasi di atas internet sama seperti email. Sejarah internet terjadi jauh sebelum web dikembangkan. Di tahun 1980, seorang Inggris, Tim Berners-Lee, kontraktor independen di CERN, Badan Tenaga Atom Swiss, membuat Enquire, sebuah basis data personal dan model software. Juga berkesempatan untuk bermain dengan konsep hypertext, di mana setiap halaman informasi baru di Enquire tersambung secara langsung ke halaman yang ada. 1984, Tim Berners-Lee kembali ke CERN dan mempresentasikan masalah bahwa semua fisikawan di dunia butuh untuk melakukan berbagi data. Sayangnya, tidak ada perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan hal itu terjadi. Atasan tim, Mike Sendall, meminta tim untuk mengimplementasikan idenya di mesin workstation Next yang baru saja diterima oleh CERN. Waktu itu ada informasi mesh, the information mine atau mine of information akhirnya dipilihkan oleh World Wide Web. Bulan Desember 1990, tim Berners-Lee berhasil membuat semua perangkat yang dibutuhkan agar web dapat bekerja.
Web browser yang pertama World Wide Web, yang juga merupakan web editor. Web server pertama info.cern.ch, dan halaman web yang pertama yang menjelaskan tentang proyek tersebut. Browser yang dikembangkan dapat mengakses kelompok diskusi Usenet dan juga akses file FTP. Sayangnya hanya dapat dijalankan di Next. Nicola Pellow kemudian membuat browser teks sederhana yang dapat dioperasikan di hampir semua komputer. Mei 1991, Paul Kunz dari Stanford Linear Accelerator Center SLAC mengunjungi CERN dan sangat tertarik dengan web. Paul membawa pulang perangkat lunak Next ke SLAC, di mana pustakawan Louis Addis mengadaptasikannya untuk sistem operasi PM/CMS di IBM mainframe untuk memperlihatkan katalog dari dokumen online di SLAC. Web ini merupakan web server pertama di luar Eropa dan pertama di Amerika Utara. Pada tanggal 6 Agustus 1991, tim Berners-Lee memposting resume tingkat dari proyek World Wide Web. Diskusi alt.hypertext. Tanggal ini ditandai sebagai pertama kali web muncul secara publik di internet. Kedua adalah mekanisme cara kerja website user. Satu, pengguna yang akan mengakses suatu website berupa URL melalui web browser, yaitu media untuk menuju URL yang diakses. Kedua, web browser tersebut mengirimkan permintaan request berupa HTTP request kepada web browser melalui layer TCP/IP. Ketiga, web server memberikan web file yang di-request. Jika ada web file yang telah diberikan, tidak langsung ditampilkan di display begitu saja. 3. Web server memberikan web file yang di-request. Jika ada web file yang telah diberikan tadi, tidak langsung ditampilkan di display begitu saja. Namun, web server memberikan respon kembali ke web browser melalui HTTP respon yang juga melalui layer TCP/IP yang kemudian baru diterima oleh web browser dan kemudian dikirimkan kepada user berupa display. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang alur pengembangan aplikasi web. Dikelompokkan menjadi beberapa fase, diantaranya 1. Fase penentuan fitur dan fungsi. Pada tahapan ini, berdasarkan hasil penelusuran kebutuhan dari aplikasi, maka saya menentukan fitur dan fungsi apa saja yang akan dibuat untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Fitur dibagi menjadi fitur utama atau bagian dasar terlebih dahulu, baru kemudian didefinisikan menjadi bagian yang lebih kecil. Misalnya pada aplikasi CMS, salah satu fitur utama adalah blog. Kemudian fitur blog didefinisikan seperti fitur tagging, kategori, komen, dan sebagainya. Pada tahapan ini, yang perlu diperhatikan adalah apakah daftar fitur dan fungsi yang dibuat telah memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Yang kedua adalah fase pengumpulan data. Pada fase ini, kita harus mencari konten, gambar, dan file lain yang dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi. Berdasarkan daftar fitur dan fungsi yang akan dikembangkan, maka saya akan mengumpulkan data-data dan file yang diperlukan untuk fitur dan fungsi tersebut. Pada fase yang ketiga adalah fase analisa dan perancangan. Pada tahapan ini adalah tahapan menganalisa data yang telah dikumpulkan pada tahapan sebelumnya dan menuangkan hasil analisa yang ada, maka dirancang tabel database yang dibutuhkan oleh tiap fitur. Berdasarkan konten dan data yang ada, melakukan perancangan tampilan aplikasi. Selain itu juga menyusun struktur aplikasi seperti menu, sitemap, dan sebagainya. Fase yang keempat adalah fase coding. Pada tahapan ini memulai menulis kode program. Biasanya dimulai dengan mengubah template dari file image framework ke HTML. Setelah itu membuat kerangka aplikasi seperti struktur folder dan file dan memulai pengembangan fungsi untuk setiap fitur. Pada fase yang kelima adalah fase setup dan testing. Pada tahapan ini melakukan setup di server di mana aplikasi web nanti akan dijalankan. Tentu setelah melakukan testing di komputer lokal terlebih dahulu dan memastikan bahwa semua fungsi berjalan baik.
Pada server juga akan dilakukan testing untuk memastikan aplikasi dapat berjalan baik pada server tersebut. Pada tahapan ini juga mencoba menggunakan aplikasi dan memberikan komentar atau feedback terkait dengan fungsi aplikasi. Fase yang terakhir dalam pengembangan aplikasi web adalah fase launching. Pada fase ini, setelah dipastikan aplikasi berjalan baik pada server, maka akan melakukan sosialisasi baik di dunia nyata atau dunia maya. Aplikasi sosial network seperti Facebook, membuat posting di blog, dan sosialisasi lainnya. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang perangkat pengembangan aplikasi web. Beberapa di antaranya: 1. HTML, 2. JavaScript, 3. Ajax, 4. Java, 5. Joomla, 6. Prima CMS. Prima CMS adalah sebuah framework content management system yang menyediakan solusi terintegrasi dan mudah digunakan untuk website perusahaan dengan konten dinamis. Yang ketujuh adalah Prima Komersi, menyediakan solusi e-commerce dari pengaturan katalog, integrasi keranjang belanja jika diperlukan, dapat dihubungkan dengan berbagai solusi electronic payment. Exam merupakan tool yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam satu buah paket. Dengan menginstal Exam, maka tidak perlu lagi melakukan instalasi dan konfigurasi web server Apache, PHP, dan MySQL secara manual. Exam akan menginstalasi dan mengkonfigurasi secara otomatis untuk Anda atau auto konfigurasi. Exam nantinya memfasilitasi Anda untuk mengembangkan aplikasi web dengan PHP. Paket yang ada di dalam Exam adalah sebagai berikut. A. Server Apache, yang nantinya digunakan untuk lokal web server. Dengan server Apache terinstall di komputer Anda nanti bekerja di komputer secara lokal. Aplikasi web Anda cukup uji coba di komputer lokal saja tanpa harus diupload ke web server internet secara langsung. B. PHP adalah interpreter yang nanti akan menerjemahkan source kode PHP agar dapat dibaca oleh browser untuk ditampilkan. 3 adalah MySQL, adalah sebuah software basis data server untuk menyimpan data aplikasi web yang akan dikembangkan. Yang keempat adalah PHP MyAdmin, adalah aplikasi untuk mengatur dan mengelola basis data MySQL agar lebih mudah untuk digunakan. Baik, sekian video presentasi tentang teknologi pengembangan aplikasi web. Mari kita sama-sama belajar tentang materi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih telah menonton dan menyimak video presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berucap. Saya Trisna Arya Julio dari kelas 11 RPL. Sampai jumpa di lain kesempatan. Telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home, just me and you and me alone. We're just playing hide and seek, it's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games, I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. Wake up in your bedroom and there's nothing left to say. When I try to talk, you're always playing board games. I wish I had monopoly over your mind. I wish I didn't care all the time. We're just playing hide and seek, it's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games, I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said